Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di acara baru kita kali ini yaitu Pojok Podcast IKAPMI Yogyakarta. Yang di sini tuh podcast membahas tentang edukasi, lifestyle, pengalaman hidup, about love, banyak banget yang akan kita bahas. Nah, kebetulan di pagi hari ini di episode pertama kali ini kita udah kedatangan teman saya yaitu Mbak Putri Sari Adini. Putri Sari Adini. Mbak ini tinggalnya di mana sekarang? Lebih tepatnya di Solo sih. Oh, di Solo. Iya, masuknya Jawa Tengah. Di Solo. Kita belum pernah ketemu sebelumnya, oke? Salaman dulu biar nggak ada konflik apapun ini. Kita belum pernah ketemu sebelumnya dan Mbak panggilannya siapa? Putsar. Putsar, Putri Sari. Oke, bener disingkat sangat bagus banget ya Putsar. Putri Sari ya, bukan Nutrisari. Ntar kau Oh lagi iya, lama-lama. waduh, Nutrisari nggak masuk dong. Oh iya, sebelumnya buat kalian mungkin yang haus atau apapun itu bisa minum juga. Ada Mixu di sini, enak banget Mixu. Pokoknya kalian harus cobain ini minuman paling the best dah pokoknya. Oh iya, Mbak Putsar ini, Mbak Putsar ya nggak apa-apa ya, manggilnya Ya, Putsar ya. nggak apa-apa aja. Kuliah di mana sekarang? Sekarang lagi kuliah di UIN Raden Mas Said, Surakarta, di Sukoharjo. Oh, di UIN. Ngambil jurusan apa kalau boleh? Ngambilnya sastra Inggris. Waduh, berarti jago banget ya bahasa Arabnya, Mbak. Enggak dong, jago bahasa Mandarin gue. Waduh, bahasa Mandarin temannya Cungli dong. Oke, berarti gimana sih kiat-kiatnya nih, kan banyak banget kan sekarang lagi musimnya mahasiswa baru ya kan. Gimana sih kiat-kiatnya supaya bisa masuk UIN gitu? Kalau kiat-kiatnya nggak ada ya. Yang penting itu kalian itu tahu tujuan kalian mau apa. Terkadang kan ada aja nih yang kayak mau masuk, harus masuk UIN Raden Mas Said, harus masuk UIN Syarif Hidayatullah, atau harus masuk UIN yang lainnya. Yang penting UIN, nggak peduli itu jurusan apa. Yang penting itu kalian tahu sama kalau mau masuk ke kampus mana, tahu jurusan yang jarang diminatin. Oh, tapi kan sastra Inggris pasti banyak dong. Ya termasuk banyak, tapi kebetulan di UIN saya orang tuh kan masih IAIN ya. Oh Jadi iya. masih belum terlalu diminatin gitu. Oh, jadi tips-tipsnya kayak gitu nih buat kalian. Nah kan pasti nih Mbak Putsar ini masuk kuliah tahun berapa? 2018? 2018, berarti 3 tahun kuliah COVID ya? Iya, COVID. 3 semester berarti langsung COVID ya? Iya. Gimana sih pengalamannya dari kuliah yang tadinya offline terus COVID, nah sekarang udah mulai di normal lagi nih, pasti kan ada perbedaan kan? Awal sih kaget banget ya, apalagi yang pertama kan baru datang kita harus beradaptasi dulu ya kan, sekitar 1,5 tahun tuh kita beradaptasi dulu, perkenalan dulu ke gimana culture di daerah sananya, terus juga apa ya, orang-orangnya gimana. Jujur gue kaget banget gitu pas pertama gue kali datang. Gue kan ya orang Bekasi, ngomongnya gue elu cablak, dan kita dihadapin sama orang-orang Jawa yang notabene itu bahkan Jawa Solo Jogja kan lebih halus gitu ya. Oh, I see. Kan? Ya. Itu gue baru ngomong cepet aja, ngomong suara gede aja, seakan-akan tuh satu ruangan seperti melihat petir yang menggelegar. Oh, Gitu. Jujur gue awal kaget sih, tapi untungnya mereka semua memahami ya. Dan gue walaupun gue jurusan bahasa ya, tapi gue jujur bisa diakuin gue salah satu orang yang agak susah buat mempelajari bahasa. Dan tapi di sana gue belajar sedikit-sedikit, ngerti lah bahasa Jawa kayak iye, ora, gitu kan, ngerti dikit-dikit. Tapi ketika COVID nih, baliklah gue 2 tahun gue di Bekasi, balik lagi, kaget gue. Yang gue udah mulai nada tingginya mulai agak menurun, yang gue itu udah kayak udah mulai beradaptasinya, udah mulai itulah. Gue balik ke Bekasi, gue mulai lagi dong kayak ngomongnya ayo balik lagi, kaget gue. Pengaruh banget COVID itu pengaruh, justru pengaruh banget. Yang dari apa ya, gue tuh emang kalau sistem belajar tuh lebih suka yang face to face ya. oke, iya. Tiba-tiba COVID ya kita Zoom ya kan, kita via online. Jujur itu kaget banget. Kagetnya itu yang nggak bisa interaksi langsung sama dosen, kita cuma layar aja, dan pemahamannya pun cuma dari layar aja, nggak bisa jelasin langsung. Jujur gue kaget ya kalau dari situ. Dan sayangnya ketika gue udah mulai kembali offline lagi, gue udah nggak ada kegiatan matkul sih. Gitu.
Jadi Dan gua itu tuh merubah kita yang tadinya mungkin ya, sorry mungkin gue nggak tahu nih lu orangnya tadinya introvert atau extrovert. Itu maksudnya bisa nggak sih mengubah kita yang tadinya mungkin extrovert gara-gara COVID menjadi orang yang introvert gitu? sebenarnya kalau dari pemahaman gue ya, ekstrovert atau introvert itu emang udah bawaan lahir. Ekstrovert introvert itu udah bawaan lahir, tapi lebih ke gimana kita malu atau enggaknya, kita lebih berani atau enggaknya, kita lebih pede atau enggaknya. Itu sih, kalau misalnya lebih pede atau enggaknya itu bisa pengaruh juga. Oke. Kayak misalnya biasanya orang itu lebih gugup kalau misalnya dia itu belajar sama banyak orang, tapi ketika dia itu zoom dia pikir oh di ruang ini cuma ada saya aja, mungkin bisa jadi lebih pede. Jujur ada beberapa teman gue itu yang dia itu malah lebih terbuka ketika dia itu belajar offline belajar online zoom selama pandemik. Pengaruh banget sih menurut gue. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Kok bisa kayak gitu? Mungkin karena dari lingkungan ya, satu faktor lingkungan yang tadi ketika dia belajar mungkin nggak ada, buat orang-orang yang lebih penyendiri atau orang-orang yang lebih suka sendiri, ketika dia belajar itu nggak ada orang di samping-sampingnya, dia jadi lebih have fun. Dan atau juga ada pendukung. Kalau buat anak rantau nih ya, yang biasanya jauh dari orang tua, ketika dia pandemik dan belajarnya dari rumah tuh orang tua yang support ada. Atau ketika dia pengen belajar, wah udah ada sarapan di depan nih, biasanya anak kos kan baru bangun tidur aja melek-melek langsung nge-zoom kan, langsung masuk kelas, bahkan nggak tahu itu mandi apa nggak, mungkin sikat gigi juga enggak gitu kan. Momen juga nggak sih kayak ada momen-momen tersendirinya? Ya momen jelas ada momen banget, apalagi gua kan jurusan sastra ya. Iya. Sastra di Unra Dharma Said itu ada dramanya. Jadi ketika masa awal-awal pandemi itu, ketika gua itu dapat matkul drama, dan di situ tuh kita udah prepare hampir sekitar 80%, tapi drama kita dibatalin tampil tahun itu. Alasannya? Karena nggak ada perkuliahan, langsung offline. Drama kan langsung online. Drama kan kalau online kurang seru ya. Oh iya dong, ya, iya. Apalagi kayak properti macam-macam, nggak mungkin dong ini kayak karakter A di zoom mana, karakter B di zoom mana, nggak mungkin juga dong, ya kan. Ya udah, akhirnya kita tunda, drama gue ditunda 2 tahun. Dan ketika kita udah nggak punya matkul apa-apa, kita lagi ngerjain skripsi semester akhir, drama gue baru ditampilin. Dosen gue bilang gini, mau kalian udah lulus, mau kalian mau gimana pun, tetap harus tampilin drama. Tapi itu ngaruh ke kehidupan gak sih? Karena kan orang kehidupan sekarang tuh banyak banget drama ya. Bukan drama kehidupan juga, beda ya. Kalau drama kehidupan itu lebih kayak, kalau menurut gue ya, drama kehidupan itu banyak banget orang yang manipulatif. Iya. Kita akan bahas itu soalnya kan di zaman sekarang ini kayaknya banyak banget ya drama-drama yang bahasanya itu kalau anak-anak kerennya itu namanya mental illness ya, atau enggak apalah seperti itulah bahasanya. Iya. Nah itu tuh berpengaruh nggak sih sebenarnya? Dari mananya nih, pengaruh dari mananya nih? Maybe dari aspek apa nih? Dari aspek kehidupannya atau mungkin mentalnya gitu loh. Sorry, gue mau nanya dulu, pengaruh maksudnya dari COVID-nya ke Iya, COVID ya. ke kayak mental illness gitu. Iya, karena banyak banget yang sekarang gue lihat terjadi tuh, kayak banyak banget orang yang gara-gara COVID depresi atau misalnya kayak merubah habitnya yang tadi seperti ini menjadi seperti ini gitu. Menurut lu gimana gitu? Menurut gue pengaruh banget. Dari orang yang kalau kata kita dia punya positive vibes, bisa jadi selama COVID ini dia negative vibe. Atau ada juga yang dia malas-malasan banget sih, tapi selama COVID ini tuh dia malah produktif. Ada aja. Kayak contohnya gini, lu tahu kan sekarang itu lagi maraknya TikTok. Oke, Ya kan? iya. Bahkan kayak di Reels pun yang dari pembuat video TikTok tuh makin ramai. Sekarang di Reels juga banyak, bahkan banyak aplikasi video kayak gitu juga kan. Oke, iya. Menurut gua itu juga salah satu efek dari COVID ini, dampak dari COVID ini. Mereka lebih bisa berkreasi lewat mobile mereka. Soalnya kan selama pandemi kan mereka menghabiskan waktu dengan apa? Kerja, nggak bertemu orang-orang, mereka menghabiskan waktu dengan laptop, dengan mobile, dengan gadget. Dibarengi dengan aplikasi yang sekarang kayak TikTok, mereka menghabiskan waktu bersama itu, ya itu pengaruh juga. Yang dari pemalu banget jadi berani.
Ya nggak? Bahkan kan sekarang tuh ada namanya habit ketika kita nongkrong satu di tongkrongan dan semuanya tuh megang HP, nggak ada yang Betul, bener nggak sih? betul. Berpengaruh banget itu, dan menurut gua kayak itu salah satu habit yang dulu kita itu kalau ketemu orang sering nyapa ngobrol, dan sekarang kayak udah aja by WhatsApp, by Telegram atau Instagram gitu kan. Iya, betul banget. Makanya gue terkadang setelah kita COVID nih ya, gue itu kumpul sama teman-teman gue lagi, teman-teman kampus gue. Yo, HP-nya taruh dulu ya, mau bahas apa? Sekarang hidup gimana? Oke, kerjamu gimana? Skripsi gimana? Tapi kalau bahas skripsi biasanya banyak yang Iya, iya, iya. ya bukannya Iya, kita iya, apa-apa iya, gitu iya, ya. iya. Tapi kalau misalnya kita bahas ke skripsi nih ya, lu percaya nggak sih orang itu punya timeline-nya masing-masing? Iya, benar banget. Ya kan? Bener banget. Punya timeline-nya masing-masing. Kita udah berusaha mati-matian AIUEO, tapi ketika belum saatnya, belum timeline-nya ya kayak gitu. Karena semua orang itu punya jalan suksesnya masing-masing. Menurut persepsi gue ya. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan sukses kita dengan sukses orang lain. Betul banget. Itu yang terjadi ketika yang tadi mungkin sempat kita bahas ya sebelum on air ini ya. Mungkin orang-orang tua kita zaman dulu tuh berpikir ketika kita atau anak-anaknya tuh nggak pintar dalam akademis, nggak pintar matematika, sains akan terlihat bodoh. Padahal siapa tahu mungkin dia pintar dalam hal lain. Iya nggak sih? Betul banget. Kalau menurut gua kebanyakan, nggak kebanyakan ya, tapi sekarang tuh orang tua zaman sekarang udah pada modern, udah pada mencoba membuka pemikirannya kalau anak itu bisa di bidang AIUEO. Tapi kalau zaman dulu tuh kenapa menurut gue banyak kayak aku bukan di bidang ini, aku maunya ini, karena banyak doktrin sekolah itu loh. Menurut gue kayak oh, anak yang sukses itu yang punya peringkatnya tinggi, anak sukses itu yang punyanya ini, anak sukses itu yang punyanya ini. Jujur ya, gue waktu di pondok itu gue itu oke, mungkin gue memang masuk kelas A. Banyak beberapa orang yang bilang, lu mah enak Sar, pinter, nggak usah itu. Tapi jujur rata-rata kan basic matkul mapel pondok kan menghafal, iya nggak sih? Iya. Iya, dan gue jujur kalau sama hafalan tuh gue paling Down lah ya, lemah. Iya, lemah di hafalan lah. Bahkan sampai kayak orang pun gue inget muka tapi tuh namanya siapa ya, atau gue inget nama tapi orangnya yang mana. I see, itu sering banget terjadi sih. Gue kan emang nggak terlalu itu sama hafalan ya. Ketika lu tahu ketika wisuda, Iya. ketika wisuda satu kelas gue itu dapat mumtaz. Cuma gue sama satu temen gue yang gak dapat mumtaz. Mumtaz itu mungkin boleh geser nih ke pendengar kita, mumtaz itu artinya apa? Mumtaz itu nilainya itu 90 ke atas semua. Oh, 90 ke atas. Kalau di kuliah mungkin cum laude ya? Cum laude. Ya kayak gitulah. Nah, makanya itu kan tamparan buat gue juga ya. Orang tua gue tuh kayak dulu kayak, kok bisa sih kayak gini? Kok bisa? Kenapa yang lain pada maju cum laude, kamu nggak cum laude? Tapi ketika ujian IHI ya, atau itu gue tuh lebih memilih jalan passion gue. Kayak gue suka fotografi. Karena itu kan sambil dibarengin sama bikin BTS ya. Oh BTS kan, iya. buku tahunan santri. Gue itu salah satu panitianya. Tengah malam gue ngedit, yang lain pada hafalan gue ngedit. Ya kan? Ya kayak gitu, kayak gue. Dan gue mikir it's my responsible, kalau bukan gue masa sampai lulus ini nggak ada. BTS kan ditarget juga kan, selesainya kapan, itunya kapan kan, kayak gitu. Ya emang gue nggak terlalu itulah di pelajaran pondok, tapi gue bisa mengimbangi, dan gue tau passion gue suka drama, gue suka puisi, gue suka fotografi, gue suka nulis, gue suka musik. Gue tau passion gue. Dan di situ tuh dulu, dan gue tuh pernah denger Jack Ma itu bilang kayak gini ke anaknya ya. Gue pernah baca quotes waktu itu, kamu nggak perlu jadi peringkat pertama, nggak perlu jadi peringkat kedua, nggak perlu jadi peringkat teratas, kamu cukup jadi peringkat tengah pun ayah udah bangga. Kenapa? Karena di peringkat tengah itu rata-rata orang bisa bukan menyambi ya, maksudnya itu bisa mempelajari hal lain ketimbang hal yang ada di sekolah itu.
Oke, good, good. Iya, karena menurut gua gini, pelajaran itu kita dapat itu bukan hanya di dalam kelas, Iya, tapi banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari luar kelas. betul. Karena menurut gue sendiri, pelajaran yang paling keren itu yang paling susah dipelajarin dan yang paling luas adalah pelajaran kehidupan. Betul. Iya nggak sih? Iya. Apalagi zaman sekarang tuh pinter tuh nggak menjamin pinter akademis ya. Iya, bener Nggak banget. menjamin dia itu sukses atau enggak. Yang menjamin itu ketekunan dia sama passion dia di mana. Nah, itu sama mungkin ini sama yang mau gue bahas lanjut ya. Karena kan sekarang lagi musim mahasiswa baru ya kan. Rata-rata orang apa namanya ada di kelas kita ada di kelas nih berasa tua banget kan. Itu biasanya ketika dia lulus SMA ataupun SMK ataupun yang lain sebagainya, dia itu ngincer banget kuliah di negeri. UGM lah, IPB, maksudnya kuliah-kuliah ternama supaya bisa mendapatkan mungkin kerjaan yang lebih baik. Dan biasanya tuh orang-orang yang dapat swasta atau enggak kampus-kampus yang memang tidak terlalu ini tuh minder. Dan menurut gua kan juga kuliah di swasta. Menurut gua yang buat tuh sukses itu bukan kuliah, tapi gimana lu bisa mengupgrade diri lu bisa membuat diri lu tuh spesial di depan orang lain. Karena kampus itu hanya sarana, bener nggak sih? Ya. Tapi gini loh, kita juga nggak bisa membatasi seseorang ya ketika orang tuh punya pemikiran. Iya. Gue pengen kuliah di negeri Iya, sih itu. kayak gitu. Mungkin dari situ dia udah punya planning tersendiri kayak ketika gue masuk negeri nanti gue kesini ayo kan kita nggak tahu jalan orang ya dan kita nggak tahu mimpi-mimpi orang. Mungkin menurut itu tuh udah sebuah salah satu prestasi gitu loh. Oke. Kayak gue mau masuk UI kalau kata kita udahlah nggak perlu negeri yang penting sekolah swasta. Iya, Gue iya. dan gue dapet basic